Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan media sosial dan media digital. Sebelum saya akan menyampaikan definisi media sosial terlebih dahulu dan media digital. Jadi yang dimaksud dengan media sosial adalah media platform yang memungkinkan penggunanya untuk saling berinteraksi dan berbagi konten melalui teks, gambar, video, dan informasi lainnya. Selanjutnya, media digital. Media digital adalah media yang menggunakan teknologi digital untuk menyebarkan berita atau informasi, memproses, dan menyimpan. Saya menjelaskan tentang apa itu media sosial dan media digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan media sosial dan kebijakan digital. Kebijakan media sosial yang digital dirujuk pada seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur pengguna platform media sosial dan teknologi digital dalam satu wilayah. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan seperti yang pertama itu melindungi hak pengguna, yang kedua mempromosikan pengguna yang bertanggung jawab, yang ketiga menjaga stabilitas dan keamanan. Baik teman-teman, saya lanjutkan yaitu tentang jenis-jenis kebijakan media sosial dan media digital. Terdapat beberapa jenis-jenis media sosial dan media digital. Ada 4 jenis, yaitu pertama tentang kebijakan konten, di mana kebijakan ini mengatur jenis konten apa yang boleh dan tidak boleh dibagikan di platform media sosial. Yang kedua adalah kebijakan privasi, di mana kebijakan ini yang menjelaskan bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh platform media sosial. Yang ketiga, kebijakan hak cipta, di mana kebijakan ini adalah mengatur bagaimana konten berhak cipta dilindungi dan digunakan di platform media sosial. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kebijakan keamanan siber, yaitu menjelaskan langkah-langkah keamanan yang diambil oleh platform media sosial untuk melindungi data pengguna dan peretas yang menyalahgunakan platform media sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menerapkan kebijakan media sosial dan digital. Perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi media sosial dan digital terus berkembang dengan pesat, sehingga sulit bagi pembuat kebijakan untuk mengikuti perkembangan terbaru dan memperbaharui kebijakan mereka. Yang kedua, perbedaan budaya dan nilai, yaitu nilai dan norma yang berlaku di suatu negara mungkin berbeda dengan negara lain, sehingga sulit untuk membuat kebijakan yang dapat diterima secara universal. Yang ketiga, penyalahgunaan platform. Penggunaan yang tidak bertanggung jawab selalu mencari cara untuk menyalahgunakan platform media sosial dan digital, sehingga membutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk menegakkan kebijakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan pemerintah kota terkait media sosial dan digital. Kebijakan pemerintahan kota terkait media sosial dan digital terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, penggunaan media sosial dan digital oleh instansi pemerintah. Penggunaan media sosial dan digital oleh instansi pemerintah terbagi menjadi 3. Yang pertama, membuat dan mengelola akun media sosial secara resmi. Yang kedua, membuat pedoman pengguna media sosial. Yang ketiga, melatih pegawai negeri sipil atau PNS dalam media sosial. Selanjutnya yang kedua, yaitu penggunaan media sosial dan digital oleh warga, di mana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan media sosial. Yang kedua, meningkatkan literasi digital di masyarakat. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Peraturan ini mengatur tentang penggunaan media sosial oleh instansi pemerintah di Kota Banda Aceh. Tujuan ini terbagi menjadi 4 peraturan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik.
Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, memperkuat komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Yang keempat, mempromosikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Banda Aceh. Selain itu, ada beberapa poin penting dalam peraturan ini. Yang pertama, setiap instansi pemerintah wajib memiliki akun media sosial resmi. Yang kedua, konten yang dibagikan di media sosial resmi harus informatif, edukatif, dan inspiratif. Yang ketiga, instansi pemerintah harus menanggapi komentar dan pesan dari masyarakat dengan sopan dan profesional. Yang terakhir, instansi pemerintah harus menjaga keamanan data pengguna. Kedua, program literasi digital oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Banda Aceh aktif dalam melaksanakan program literasi digital untuk masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan media sosial dan digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Kota Banda Aceh membuat kegiatan dalam program literasi digital. Ada 3 jenis, yaitu pertama, seminar dan workshop tentang literasi digital. Yang kedua, kampanye publik tentang penggunaan media sosial yang aman dan positif. Yang ketiga, penyediaan materi edukasi tentang literasi digital di sekolah-sekolah dan komunitas. 3. Penggunaan media sosial oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Masyarakat Kota Banda Aceh aktif menggunakan media sosial untuk berbagai keperluan, seperti berkomunikasi dengan keluarga dan teman, mengakses informasi dan berita, berbisnis online, mengikuti perkembangan terkini, dan yang terakhir, mengekspresikan diri dan berkreasi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan media sosial di Kota Banda Aceh, seperti penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, penyalahgunaan media sosial untuk bully dan pelecehan seksual, dan yang terakhir, ketergantungan pada media sosial. Dampak positif media sosial. Yang pertama, dengan menggunakan media sosial, pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua, dengan hadirnya media sosial, kita bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Yang ketiga, melalui media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajar pun bisa semakin meningkat baik dan strategi pengetahuan maupun negatif kualitas. Penyalahgunaan media sosial. Yang pertama, dampak yang terjadi pada fisik bila terlalu lama memandang gadget. Mengganggu kesehatan mata, berdampak pada mata lelah dan berair. Anggota tubuh seperti tangan dan leher terasa pegal, kaku sampai kram otot. Yang kedua, dampak mental. Saat dirinya dipisahkan dari gadget yang digunakan untuk bermedia sosial, timbul rasa gelisah, cemas, mudah emosi, dan frustasi. Mempengaruhi pola aktivitas sehari-hari seperti pola tidur, pola makan, mengganggu waktu belajar, mendorong perilaku FOMO atau Fear of Missing Out, alias takut ketinggalan informasi yang dapat memicu penyebaran berita hoax karena keinginan terus mencari dan berbagi informasi terupdate. Suka berkomentar yang mengandung unsur sara dan bullying sehingga dapat dijerat oleh UU ITE. Secara tidak sadar, terlalu banyak informasi atau TMI, too much information, tentang kehidupan pribadi yang dibagikan di media sosial sehingga rentan penipuan identitas. Lalu, mengakses konten pornografi yang dapat merusak mental bahkan memicu kejahatan di dunia maya dan dunia nyata, seperti penipuan online, tindak asusila, pencurian identitas, kekerasan, penculikan, perampokan, eksploitasi seksual, dan lain-lain. Informasi dalam bentuk berita kekerasan dan kejahatan kadang menjadi pemicu munculnya ide untuk melakukan tindakan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya seperti membuat konten video yang sengaja atau tidak menyiksa binatang, konten video yang dapat merugikan orang lain, serta mencari sensasi atau perhatian dari khalayak publik. Kecanduan atau adiksi mengakibatkan sifat lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Nah, dampak yang terjadi juga berpengaruh pada berkurangnya interaksi dalam keluarga dan orang tua untuk berbagi cerita.
karena lebih sering curhat di media sosial. Berkurangnya kegiatan pertemanan secara langsung dan interaksi sosial. Terlupakan bahasa formal karena lebih sering menggunakan bahasa informal dalam keseharian di media sosial. Oleh karena itu, bijaklah dalam memanfaatkan media sosialmu ya. Analisis mengenai kebijakan media sosial dan digital. Yang pertama, pendekatan multi pihak. Pengaturan penyebaran informasi digital membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, platform media sosial, masyarakat sipil, dan akademis. Kedua, literasi digital. Meningkatkan literasi digital masyarakat merupakan kunci utama dalam memerangi penyebaran informasi yang salah dan konten berbahaya lainnya. Ketiga, peran platform media sosial. Platform media sosial memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan yang jelas dan tegas tentang menyebarkan informasi di platform mereka, menerapkan mekanisme untuk mendeteksi dan menghapus konten yang salah dan berbahaya, mempermudah pelaporan konten yang melanggar kebijakan, memberikan edukasi kepada pengguna tentang pengguna platform yang bertanggung jawab. Keempat, penegakan hukum. Diperlukan regulasi yang jelas dan tegas untuk menindak pelanggaran terhadap penyebaran informasi digital. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah penyebaran informasi yang salah dan berbahaya. Selain itu, kebijakan ini telah diterapkan di Indonesia untuk mengatur penyebaran informasi digital. Pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. UU ITE mengatur tentang berbagai aspek terkait penyebaran informasi digital termasuk pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan konten ilegal lainnya. Kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaringan elektronik. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan jaringan elektronik termasuk platform media sosial. Ketiga, Pedoman Media Siber. Pedoman ini dibuat oleh Dewan Pers Indonesia untuk membantu media siber dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya Eka Sofi Arfa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.